Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan Jumadil Awal, 40 tahun sebelum Bitsah terutusnya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib yang saat itu telah memiliki beberapa orang putra kembali menggegerkan kota Mekah. Bak seorang raja dikawal para penggawa. Beliau berjalan penuh wibawa memimpin putra-putranya menuju Ka'bah. Sebuah keluarga yang begitu disegani di Mekah itu berjalan tenang dan mantap. Namun wajah sang ayah jelas menampakkan kegelisahan. Memang ketampanannya mampu menimbun usianya yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi rasa gelisah telah mengalahkan segalanya, hingga nampak jelas di wajah pemuka Quraisy itu. Penduduk Mekah terbelalak menyaksikan pemandangan aneh hari itu. Mereka keluar rumah dengan penuh tanda tanya. Sehari sebelumnya, keluarga bangsawan kaum Quraisy ini telah melakukan pembicaraan serius perihal nazar yang telah diucapkan Abdul Muthalib beberapa tahun silam. Mendengar hal itu, ke-10 putranya tercengang. Tak percaya kalau ternyata setelah dewasa salah satu dari mereka harus merasakan pedihnya sayatan pedang dari ayahnya sendiri. Sebenarnya urusan kematian bagi mereka bukanlah sesuatu yang menakutkan, apalagi jika harus mati di tangan ayah sendiri demi memenuhi nadarnya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bahkan mereka beranggapan itu merupakan kematian yang cukup terhormat. Yang mereka takuti adalah menyaksikan kematian saudara sendiri tepat di depan mata tanpa dapat melakukan apapun baginya. Hal itu lebih pedih daripada sabetan pedang beracun ke tubuh mereka. Kini putra-putra Abdul Muthalib benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. "Wahai ayah, apa yang harus kami lakukan?" tanya putranya ketika mendengar penjelasan beliau. "Tulislah nama-nama kalian pada anak panah." Dengan mantap ia menjawab. Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Keesokan paginya mereka keluar menuju Ka'bah untuk melaksanakan undian sebagaimana penentu siapa yang akan dikorbankan. Ketika mentari mulai memamerkan kemenangannya, mengusir gelapnya malam, warga yang tengah diliputi kegelisahan itu tengah berdiri menguatkan diri menerima kekalahan untuk memenuhi nazar di hadapan juru ramal kota. Bagi Abdul Muthalib, nazar tidak bisa diabaikan karena urusan ini berkaitan dengan Tuhan. Meskipun begitu, beliau merasa limbu juga ketika membayangkan seandainya yang harus dikorban adalah Abdullah, si bungsu kesayangannya yang kini ketampanannya sedang mekar. Untuk meneguhkan hatinya, beliau meminta agar juru ramal segera melakukan pengundian. Masyarakat Mekah hanya mampu menatap ketika pemimpin mereka itu menyerahkan beberapa anak panah yang telah tertera nama-nama putranya. Anak panah telah berada dalam genggaman juru ramal. Semua mata memicing ingin menyaksikan siapa yang bakal keluar dari undian tersebut. Hati Abdullah Muthalib tegang. Seandainya boleh memilih, mungkin lebih baik beliau menghadapi ratusan pasukan perang meskipun tanpa senjata, daripada harus menunggu beberapa menit yang sangat mengerikan itu. Apalagi ketika beliau menatap si bungsu nan tampan Abdullah. Beliau benar-benar merasa pedih jika membayangkan Abdullah yang akan menjadi korban dari nadarnya. Penantian itu seraya menyodorkan kepala sendiri ke mulut singa padang pasir yang tengah kelaparan. Sesaat kemudian undian segera dilaksanakan. Semua mata menatap, setiap hati tegang, dan jantung siapapun berdenyut tak menentu, seperti seseorang peserta lomba baca puisi di pasar. Dan apa yang dikhawatirkan Abdul Muthalib menjadi kenyataan. Ternyata yang keluar dari hasil undian adalah Abdullah, putra kesayangannya. Seketika itu tubuh beliau seolah tercabut tulang belulangnya. Lunglai bagai pakaian basah hendak dijemur. Hatinya bagai dipatuk ular berbisa. Tanpa diberi aba-aba, semua orang menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sungguh, seandainya yang terpilih bukan Abdul Muthalib berniat mengadakan pesta sebagai ucapan syukurnya, namun takdir bicara lain. Nazar telah terucap, undian juga telah keluar. Tibalah detik-detik mendebarkan itu dengan menenteng sebilah golok tajam
Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju tempat di antara berhala Ishaf dan Nailah. Bapak dan anak itu saling berpegangan tangan, seolah saling meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mereka berdua berjalan dengan langkah dimantap-mantapkan, masyarakat yang hadir mulai kusuk-kusuk, terutama keluarga dari Fatimah binti Amr bin Adl dari klan Makhzum. Mereka tetap tidak bisa menerima keputusan itu meskipun telah memenuhi nazar Abdul Muthalib. Akhirnya mereka sepakat untuk menghentikan pembunuhan itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Abdul Muthalib. Kini mereka telah mendapatkan jalan keluar untuk menyelamatkan Abdullah. Meskipun itu harus dengan cara mengundi, tapi bukankah itu berarti masih ada harapan lagi bagi Abdullah untuk tetap hidup dan terbebas dari nazar? Maka kembali geger dengan undian untuk menentukan hidup mati putra junjungan mereka. Kaum Quraisy kembali berkumpul di pelataran masjid untuk melihat peristiwa mendebarkan itu. Abdul Muthalib telah berdiri bersama juru ramal di tempat pengundian. Undian pertama telah dilakukan dan hasilnya mencengangkan. Abdullah harus dikorbankan sesuai dengan anjuran dukun Hijaz. Unta-unta persembahan segera ditambah, akan tetapi hasilnya tetap sama. Putra mahkota Abdul Muthalib itu harus menyudahi hidupnya di bawah tajamnya pedang. Unta-unta terus ditambah hingga mencapai 100 ekor. Saat itulah undian menunjukkan bahwa yang harus dikorban adalah unta-unta tersebut. Sesaat ketegangan mereka dan penduduk Mekah tampak bersorak gembira. Dengan berat hati undian dilaksanakan lagi. Kali ini semuanya benar-benar cemas. Mereka tak bisa membayangkan seandainya yang keluar dari undian nanti adalah Abdullah. Haruskah unta-unta itu ditambah lagi? Ataukah saat itu pula Abdullah akan meregang nyawa di antara berhala Ishaf dan Nailah? Semua serba mungkin. Juru ramal telah mengocok kembali panah undiannya, dan segera setelah itu meledaklah kebahagiaan semua orang yang hadir. Undian pertama hingga ketiga menunjukkan bahwa unta-unta itulah yang harus dikorbankan. Abdul Muthalib nampak sebagai orang yang paling bahagia saat itu. Dia dapat menatap kembali wajah putra kesayangannya. Tatapan keharuan ditengahi berjuta harapan. Seketika itu 100 ekor unta disembelih dan siapapun boleh menikmati